merangkul kita, yang menguatkan kita. Kita tidak pernah sendiri, saudara. Ada Tuhan yang selalu menemani kita. Terima kasih, katakan dengan lembut, Kaulah kekuatanku. Amin Tuhan. Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatanku. Engkaulah harapanku Tuhan. Engkaulah harapanku. Tak pernah kami andalkan kekuatan kami. Andalkan kekuatan ada Engkau Tuhan. Saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Biarlah jemaat sendiri memujikan ini dengan lembut sementara Singer berdoa. Haleluya. Oh Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau sumber kekuatan kami. Sikirana ralalalala. Sikirana ramaraya. Sikirana ramalaya. Syukur bagimu Tuhan. Kaulah kekuatanku. Sikirana ramaraya. Sikirana ramalaya. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Kami berdoa di kaki-Mu Tuhan. Meminta kekuatan dari badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya Engkau Tuhan. Jemaat yang bangkit berdiri. Engkau sanggup sambil siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Pujikan dengan segenap hati dan dengan kelembutan hati. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Amin, amin. Itu yang kami pegang Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Dalam saat-saat seperti ini kami butuh kekuatan dari Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan dengan lembut. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan
berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Kami terlalu amat sangat yakin dan percaya Tuhan, tidak ada barang sesuatu yang mustahil bagi Engkau, dan tidak ada sesuatu barang yang mustahil bagi kami setiap orang yang percaya kepadamu. Ketika kami taruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu yang kuat dan berkuasa, maka segala sesuatu dalam hidup kami sedang dan terus akan Engkau bereskan, sempurnakan Tuhan, untuk kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat anugerah, kuasa, dan juga kepekaan ketepatan terus Engkau akan bawa kami Tuhan, dan berkati kami dalam ibadah hari ini. Ketika kami mendengar firman Tuhan, pengurapan Tuhan terus kuat atas kami, sehingga kami boleh menangkap setiap pesan daripada Engkau. Kami mau lakukan dalam hidup ini, dan hidup kami akan terus semakin kuat Tuhan di akhir-akhir yang masa sukar ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan, tanpa pengurapan-Mu apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak akan ada artinya. Tetapi dengan pengurapan-Mu setiap kata, setiap kalimat yang bisa ditangkap oleh jemaat-Mu, oleh umat-Mu, maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan semua. Amen. Yang percaya semua katakan. Amen. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan selalu memberikan kekuatan buat saya ya. Dan juga saya percaya Tuhan juga memberikan kekuatan dan berkat yang luar biasa buat seluruh jemaat di tempat ini, dan juga seluruh jemaat yang hari ini mungkin juga sedang beribadah bersama dengan kita di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang bukan oleh kuat dan gagah, melainkan oleh Roh Tuhan. Katakan ya, 2, 3. Bukan oleh kuat dan gagah, melainkan oleh apa saudaraku? Roh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar di sesi 1 ini tentang bagaimana umat Israel, mereka ketika menghadapi tekanan yang berat, oleh Roh Tuhan mereka bersandar kepada Tuhan, dan mereka bisa mengatasi tekanan yang berat dalam hidupnya. Nah, hari ini kita akan buka lebih dulu dalam kitab Nabi Sakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kitab Nabi Sakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Sesungguhnya kalau satu perikop Anda bisa lebih mengerti itu mulai dari ayat 1 ya sampai dengan ayat 14 dari kitab Nabi Sakaria pasal 4 ini. Tapi saudaraku sekalian, hari ini kita akan membaca di ayat yang ke-6 saja dari Sakaria pasal yang ke-4 ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan baca dengan suara yang keras sehingga telinga kita mendengar. Dan saudaraku, ketika telinga kita mendengar, maka muncul iman dalam hati kita. Dan iman itu yang akan mengerjakan yang mustahil dalam hidupmu menjadi ketidakmustahilan dalam hidup kita ya. Baik, kita akan baca di ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-4 kitab Nabi Sakaria. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penglihatan Kelima, tentang kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Ya, kita akan baca bersama-sama. 2, 3.
Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi yuk kita baca, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Katakan bersama, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang hari ini sedang beribadah di gedung ini, maupun Anda yang sedang beribadah di tempat saudara hari ini secara online. Kita, saudaraku, pernah mendengar satu ungkapan atau satu pepatah dalam bahasa Indonesia yang bunyinya adalah dunia ini adalah lembah air mata. Apa artinya, saudaraku? Dunia ini lembah air mata. Artinya apa, saudaraku? Kira-kira artinya apa? Dalam dunia ini, saudaraku, hidup kita manusia itu diwarnai, dipenuhi dengan berbagai macam masalah dan persoalan yang berat. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam hidup kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita, hari-hari ini kita sedang mengalami satu fase yang tidak kita duga sebelumnya tahun 2020 bulan Maret yang lalu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengerti kita akan mengalami seperti ini. Kalaupun toh mengerti waktu itu ada COVID, paling hanya akan berlangsung sebentar. Ya, tidak sepanjang tahun, bahkan sampai lewat tahun, tahunnya sudah baru, COVID-nya belum berlalu, saudaraku ya. Dan saudaraku, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini merebak di seluruh dunia. Hari-hari ini India, ya. Saya membaca, saudaraku, setiap hari itu paling tidak ada 2.000 orang yang mati. Bukan yang terjangkit loh, yang mati. Kalau Anda lihat coba di YouTube, tiba-tiba orang itu apa, saudaraku sekalian, jatuh. Terus kemudian lemes, tidak bisa apa-apa. Ada, saudaraku, anak kecil yang duduk nungguin mamanya, yang udah tidak bisa apa-apa, ditekan-tekan dadanya, tetap tidak bisa gerak. Ada orang yang naik angkot, saudaraku sekalian, kemudian mau dibawa ke rumah sakit, sudah turun, saudaraku sekalian, ini udah nggak bisa apa-apa, langsung lemes, ambruk, saudaraku. Kalau kita lihat ya, karena India itu kan penduduknya sangat luar biasa banyak, apalagi mereka taat sekali melakukan ritual-ritual. Ya, COVID-nya sudah mulai reda, tapi mereka tidak waspada, saudaraku. Mereka tidak jaga prokes. Karena itu ya, saya dan saudara yang mulai tinggal di Solo kan sudah mulai zonanya bukan lagi merah. Ya, sudah berkurang, tetapi jangan lengah. Ayo bilang kanan kirimu, bilang apa? Ayo ngadep kanan kirinya, bilang apa? Jangan lengah. Ya, tadi cuci tangan enggak ketika masuk di sini, ya. Nanti keluar dari sini cuci tangan, antri sebentar, kan enggak banyak. Enggak lama, paling lambat 5 menit. Tapi menyelamatkan nyawa saudara, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak. Jangan sudah kemudian, saudaraku, divaksin, kemudian sama temennya ketemu cabrek-cabrekan. Ya. Peluk-pelukan. Jangan, masih belum boleh. Katakan, belum boleh. Belum boleh, saudaraku. Nah, selain kita jaga kesehatan kita, juga jaga rohani kita. Dengan saudara datang beribadah, itu jaga rohani kita. Yang sehat bukan saja fisiknya tapi rohnya. Nah, ketika rohnya sehat, maka kita ini pasti imun di dalam tubuh kita makin tambah. Tubuh kita pasti makin tambah sehat. Nah, kita lihat ya, banyak masalah terjadi hari-hari ini di Indonesia juga. Sampai kemudian besok kita masih dilarang mudik. Ya, tanggal berapa itu? 6 sampai tanggal 17 Mei. Ya. Tidak boleh mudik, tidak boleh pergi ke luar kota, hanya paling luar kota yang kalau Solo, Sukoharjo, ya sekitarnya yang masih punya satu link. Wah, itu bukan hanya menimbulkan goncangan atau krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi, saudaraku. Perusahaan-perusahaan bis itu jerit,
Ya toh? Mereka bilang, wah kita ini tahun lalu aja sudah bis-bisnya ada yang dijual untuk bayar itu tenaga-tenaga, sopir, kernek dan sebagainya. Belum lagi hotel-hotel dan sebagainya. Krisis sosial dan juga krisis-krisis yang lain itu kita berdampak dalam hidup kita. Dan saudaraku sekalian, belum lagi saudaraku namanya bencana. Ya kan saudara ya, ada banjir, tanah longsor. Sekarang itu kalau hujan itu sudah ekstrim. Ya, wah angin itu bisa kenceng banget saudaraku. Pohon bisa tiba-tiba rubuh, baliho-baliho gede saudaraku bisa kita enggak sangka, enggak duga bisa kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu, kita enggak ngerti saudaraku. Nah, dalam hidup situasi masalah persoalan yang berat itu, menghadapi hidup seperti itu, banyak orang kemudian merasa bebannya ini udah berat. Ya, beban yang dipikul itu sudah berat. Beban harus jaga kesehatan, beban ekonomi, sosial dan sebagainya, belum bencana dan sebagainya. Itu udah demikian berat sampai seakan-akan udah enggak kuat lagi untuk melangkah. Enggak kuat lagi untuk tetap berdiri. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya menghadapi masalah seperti itu? Nah, kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Umat Israel, saudaraku, pada zaman Nabi Zakaria juga mengalami tekanan yang sangat berat. Mereka, saudaraku, mengalami yang namanya masa kejayaan bait Allah atau rumah Allah itu udah tenggelam jauh sekali di belakang mereka. Kenapa, saudaraku? Bait Allah yang mereka bangga-banggakan, yang mereka puja dan puji, yang mereka sakralkan itu sudah menjadi hancur. Hanya tinggal yang namanya puing-puing, reruntuhan saja. Dan saudaraku, kenapa itu semua bisa terjadi? Karena waktu itu Raja Nebukadnezar dari Babel menyerbu Israel pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan mereka, saudaraku, membawa orang-orang Israel yang dipilih sama mereka, yang kuat, ya, yang pinter-pinter, dibawa ke Babel. Nah, selama 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka mengalami masa-masa diperbudak, dijajah oleh bangsa Babel. Nah, satu saat mereka balik lagi ke Yerusalem. Mereka balik lagi, saudaraku, ke tempat asal mereka. Dan waktu itu Zerubabel yang merupakan kepala suku Yehuda ada di tempat itu. Lagi pulang dari pembuangan di Babel. Dan saudaraku, ketika saat posisi demikian, mereka mengemban tugas yang sangat berat. Kenapa? Karena Tuhan bilang bahwa mereka harus membangun kembali bait Allah. Wah, itu bukan sesuatu yang tugas yang ringan, saudara. Itu tugas yang berat. Mereka dalam keadaan habis keluar dari penjajahan, dari pembuangan, tidak bercocok tanam, tidak bekerja, tidak melakukan usaha apapun, tidak ada duit lah, ya. Pendek kata tidak punya apa-apa. Mereka hanya waktu itu baru aja keluar, balik ke negeri asalnya, suruh bangun itu namanya bait Allah. Belum lagi mereka harus menghadapi serangan dari orang-orang mereka, dari bangsa mereka juga. Yang apa, saudaraku? Mereka menyerang, tidak setuju. Mereka mengadakan perlawanan hebat untuk mereka membangun kembali bait Allah. Saudaraku, hampir-hampir saja bangsa Israel itu tidak kuat menyelesaikan tugas mereka. Bahkan, saudaraku, pembangunan bait Allah itu sempat tertunda 16 tahun. Dalam keadaan seperti ini, muncullah Nabi Zakaria memberikan nubuatan-nubuatannya untuk memberikan keteguhan hati bagi bangsa Israel dan membangunkan semangat mereka untuk terus membangun bait Allah sampai selesai. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Nabi Zakaria mulai pasal yang pertama,
maka kita akan mendapati Tuhan memberikan serangkaian nubuatan atau penglihatannya. Semuanya ada 8, saudaraku. Kepada Nabi Sakaria untuk apa? Menguatkan umat Israel. Nah, kalau yang kita baca di pasal 4 tadi dari kitab Nabi Sakaria pasal yang keempat ayat 1 sampai 14 ya, kalau utuh kita baca, itu adalah penglihatan kelima yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Sakaria untuk disampaikan kepada umat Israel. Penglihatan kelima itu bicara tentang kandil emas yang berhiaskan pohon zaitun. Nah, saudaraku, kandil emas ini diceritakan di Alkitab ya, di dalam kitab Nabi Sakaria. Kandil emas ini tetap memancarkan sinar terang di tengah-tengah kegelapan pada waktu itu. Karena apa? Mendapatkan suplai, mendapatkan penyediaan minyak dari 2 pohon zaitun. Dan kemudian setelah itu Tuhan berfirman kepada Zerubabel yang adalah kepala suku Yehuda, yang baru kembali pulang dari Babel, pembuangan di Babel. Ayat 6 tadi yang kita baca dari Sakaria 4, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Maksudnya apa, saudaraku? Maksudnya adalah pekerjaan besar membangun kembali bait Allah itu hanya bisa, katakan hanya bisa, terlaksana kalau oleh apa, saudaraku? Rohnya Tuhan. Bukan karena kekuatan bangsa Israel, bukan karena kehebatan, keperkasaan, kepandaian Zerubabel, tetapi karena rohku, karena roh Allah, karena kuasa Roh Kudus, semuanya itu bisa jadi. Dan benar, tahun 516 sebelum Masehi, bait Allah itu bisa kembali berdiri dan ditahbiskan. Nah, dari rangkaian firman Tuhan dari Nabi Sakaria itu, latar belakang itu kita mendapat satu solusi untuk menghadapi masa-masa sukar yang menghadang kita hari-hari ini. Saya kalau boleh saya katakan masa sukar. Karena apa, saudaraku? Secara jasmani, roh, secara jiwa juga, tubuh jiwa, kita ini harus memperoleh namanya pemenuhan. Betul apa betul? Rumah tangga juga harus dicukupi, ya kan? Harus ada makanan, harus ada pakaian, harus ada sandang, ya. Jiwa juga harus dicukupi keperluan kebutuhannya, disayang, dikasihi, dihargai. Wah, bangun ini saja, 2 bidang ini aja, jiwa sama tubuh itu udah susah loh. Susah apa susah? Susah kan, saudara ya? Untuk ini loh, enggak usah jauh-jauh deh, di rumah tangga kita aja sendiri, antara suami, istri, anak, orang tua, itu aja sudah susah. Belum lagi kita ini harus membangun bait Allah, bukan secara fisik loh. 1 Korintus 3:16 mengatakan, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Kita mungkin enggak membangun fisik gereja kita, udah jadi gereja kita, saudaraku. Tapi juga enggak boleh berhenti. Saya masih punya impian, visi ke depan. Ya, nanti habis ini kita bicara ya Pak Setia. Nah, saudaraku, masih punya sesuatu yang ke depan. Ya, nah saudaraku, udah jadi gerejanya. Tapi yang dimaksud sini adalah tubuh kita ini loh, rohani kita ini loh, mesti dibangun, dirawat baik-baik. Supaya ketika Tuhan datang kembali, 1 Tesalonika 5:23, Tuhan mendapati roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat. Nah, itu sesuatu hal yang sangat berat. Tetapi sekali lagi Tuhan kasih solusi. Hanya mengandalkan kekuatan keperkasaan manusia dalam usaha mencapai solusi sia-sia. Seperti pengkhotbah bilang. Tetapi saudaraku, Tuhan berikan solusi, yaitu hanya oleh Rohku, kata Tuhan. Hanya oleh kuasa Roh Kudus kita dapat
menjaga tubuh kita, roh kita, jiwa kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Nah, kita belajar di sini. Roh Kudus itu dari penglihatan Sakaria digambarkan sebagai minyak zaitun yang memberi nyala api bagi kandil emas bercabang 7. Ini bicara tentang jemaat kandil emas itu. Kalau kita baca di kitab Wahyu pasal 1. Nah saudaraku, gambaran Roh Kudus seperti minyak zaitun itu kita akan belajar. Ada 5 hal yang kita dapatkan di sini. Yang pertama, tanpa Roh Kudus hidup kita akan jadi hambar. Tahu hambar enggak saudaraku? Apa hambar? Sepo. Apalagi? Tawar. Apalagi? Tanpa rasa. Kalau air putih tanpa rasa enak. Tapi kalau makanan tanpa rasa gimana saudaraku? Wah, dilepeh. Ya kan? Dibuang, enggak enak. Enggak mau dimakan. Nah, apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minyak zaitun di kalangan orang Israel itu punya fungsi yang sangat penting. Fungsinya itu dipakai untuk masak makanan sehari-hari. Ya, seperti kalau zaman kita sekarang mungkin apa ya? Garam ya. Masakan enggak usah kasih gula, enggak masalah. Tapi kalau tanpa garam rasanya enggak enak. Nah, Roh Kudus digambarkan seperti minyak zaitun seperti itu di orang Israel. Ya. Buat makanan sehari-hari, kemudian ketika mereka berkorban, melakukan ritual mereka dalam ibadah-ibadah mereka, orang Israel pakai minyak zaitun untuk membakar korban dan sebagainya, dan juga untuk berbagai macam seremoni. Misalnya untuk mengurapi imam, mengurapi nabi, mengurapi raja, itu pakainya minyak zaitun. Nah, Israel tidak bisa hidup tanpa pohon zaitun. Hidupnya tidak bisa baik tanpa pohon zaitun. Kalau sampai terjadi pohon zaitun tidak memberi hasil, seperti dikisahkan dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17. Kalau sampai pohon zaitun tidak menghasilkan minyak, maka itu bisa artinya sama dengan bencana nasional. Jadi begitu pentingnya pohon zaitun atau minyak zaitun bagi kehidupan orang Israel. Demikian pula dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Saya dan saudara sebagai orang percaya, tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mencapai pertumbuhan rohani kita yang maksimal. Hidup kita hanya akan jadi batu sandungan, batu sontohan bagi orang lain. Dicemooh orang, diremehkan orang, dibuang, diinjak-injak sama orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kekristenan saya dan saudara harus mencapai pertumbuhan maksimal. Tidak bisa saudara 5 tahun sudah ke gereja, masih terus hidup kita ini seperti anak-anak. 25 tahun di gereja melayani juga, tapi masih seperti anak-anak. Saya pernah kasih ilustrasi ya saudaraku. Kalau anak kecil umur 3 tahun, 5 tahun, disuapin makannya, itu tidak masalah. Bahkan lucu. Tapi kalau sudah 25 tahun, 30 tahun, makan masih disuapin, kira-kira bagaimana saudaraku? Wah, menyebalkan saudaraku. Ya, itu seperti itu orang Kristen. Tidak bisa bertumbuh dewasa. Nah, seringkali saudaraku, saya dan saudara melihat, atau mungkin kita sendiri ini ngalami nih, udah jadi Kristen tapi belum jadi dewasa. Belum Kristen dewasa. Seperti apa sih Kristen dewasa itu, saudaraku? Kristen dewasa kalau saya membaca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Rasul Paulus menjelaskan tentang ciri-ciri Kristen dewasa. Ciri-ciri Kristen dewasa yang dipenuhi Roh Kudus, orang hidup dengan Roh Kudus. Ya.
itu adalah orang Kristen yang bisa menerima makanan yang keras. Ayat yang kedua dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Seperti apa Bu Evi makanan keras? Makanan keras itu bukan kalau saya ngomong keras, teriak-teriak, wah itu makanan keras, bukan. Makanan keras itu adalah makanan, saudaraku, yang membuat saya sama saudara ini ya bisa ngerti kekurangan kesalahan kita dan kemudian kita memperbaikinya. Ketika kita mendengar firman disampaikan oleh siapapun hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan di tempat ini. Makanan keras itu membuat saya dan saudara jadi berubah. Hidupnya jadi berbeda. Yang dulu suka kasar jadi lembut, penuh kasih. Ya. Yang dulu mungkin suka egois, jadi saudaraku sekalian bisa mengasihi orang lain, berbagi dengan orang lain. Yang dulunya saudaraku sekalian suka nyimpen dendam, emosian saudaraku, marah-marah, bisa ngerem, bisa ngalah. Nah itu makanan keras seperti itu. Kenapa banyak orang Kristen sudah lama ikut Tuhan, bahkan melayani pekerjaan Tuhan, hidupnya masih jadi batu sandungan. Kenapa? Karena hidup tidak penuh Roh Kudus. Hidupnya jadi tadi tidak bisa bertumbuh dewasa. Ya seperti itu dulu. Kalau dulu masih ngomel di rumah ya sampai sekarang masih seperti itu. Kalau dulu masih suka pukulin istri sampai sekarang ke gereja, pelayanan masih juga lakukan itu. Kalau dulu sebelum ke gereja masih suka selingkuh, sekarang juga gitu. Bahkan kalau perlu istri orang, suami orang diembat, saudaraku. Saya katakan beberapa hari yang lalu, saudaraku, itu bukan hanya kurang ajar berdosa, tapi itu dilaknat sama Tuhan. Itu Kristen yang tidak dewasa. Kristen tidak dewasa juga adalah orang Kristen yang dia tidak nyadari tanggung jawabnya kepada sesama, menjadi garam, menjadi terang, menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kristen tidak dewasa yaitu juga Kristen yang tidak bisa menerima perbedaan. Sama orang, saudaraku sekalian, pengennya ya karpe seperti ini. Padahal tidak ada orang siapapun, tidak usah jauh-jauh, di rumah saja tidak ada yang namanya semua bisa sama. Suami istri aja berbeda, betul apa betul? Suami istri aja bisa berselisih paham. Saya dengan suami juga begitu, kita beda. Tapi bagaimana dalam perbedaan itu, kita tetap bisa menyatu. Katakan berbeda tapi satu. Nah itu, kita perlu doakan Indonesia ya, supaya Indonesia juga lakukan itu. Beragam-ragam, bineka tunggal ika. Ya toh saudaraku sekalian, banyak suku, banyak pemahaman, banyak hal, tapi bisa tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Di rumah juga begitu. Kristen tidak dewasa adalah juga Kristen yang tidak menyadari statusnya. Status sebagai kawan kerja Allah artinya kita harus bekerja keras untuk Tuhan. Bukan hanya untuk perut kita saja, bukan hanya untuk pemenuhan jiwani kita saja. Kita juga harus menyadari status sebagai ladangnya Tuhan, digemburkan oleh Tuhan, rela dibentuk, rela diomongin. Ya, seringkali kan kita sebagai orang Kristen, saudaraku, wah, diomong sedikit aja udah merah kuping kita. Kalau perlu dilabrak itu orang, dimaki-maki. Itu bukan Kristen dewasa. Kristen dewasa biar salah disalah-salahin, biar benar disalah-salahin. Nah kalau salah disalahkan itu biasa ya, tapi benar nih. Tapi disalah-salahin. Dia tetap bisa berkata ya, kalau ini terjadi karena Tuhan. Ya. Dan diizinkan nih sama Tuhan, buktinya kan aku disalah-salahin sama orang. Tapi itu tetap baik buat saya. Karena itu proses, katakan proses. Membentuk saya jadi punya sifat seperti Yesus. Amin saudaraku. Wah waktu disalah-salahin ya sakit. Bener apa bener? Ada yang disalah-salahin bener nih kita, tapi disalah-salahin. Ada yang bilang, puji Tuhan. Ada saudaraku? Yesus saja ketika disalib sakit loh saudaraku. Takut. Sampai peluhnya keringatnya itu seperti darah. Itu orang stres berat, saudaraku. Tapi mari belajar, hidup penuh Roh Kudus, hidup tidak hambar.
tahu statusnya. Aku ladang Tuhan, siap digemburkan oleh Tuhan. Tanah yang keras dangiri, ya, dibajak, diobrak-abrik sama Tuhan, supaya aku bisa terima kebenaran Tuhan, firman Tuhan, dan mengubah hidupku seperti Yesus. Status apa lagi? Status sebagai bangunan Allah. Yang apa, saudaraku? Yang dibangun untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang saya dan saudara kerjakan bukan untuk kemegahan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Gereja ini dibangun bukan untuk kemegahan Pak Willy atau saya, tapi gereja ini dibangun untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Sekolah kita dibangun bukan untuk saya dengan suami cari nama atau jemaat cari nama. Oh, gereja kita punya sekolah yang memberkati orang-orang tidak punya. Sekolah di sini kalau memang tidak punya, saudaraku, ada surat keterangan tidak mampu, tidak bayar. Bukan hebat kita, bukan untuk kemuliaan kita, tapi kemuliaan siapa, saudaraku? Kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Di pandemi seperti ini bisa tetap anak asuh jalan SPP-nya. Yang kuliah-kuliah bisa tetap dibantu. Anak-anak saudaraku sekalian yang bisa juga jadi berkat. Jemaat jadi berkat. Di rumahnya mungkin digantungin Indomie, digantungin kacang panjang, ya. Bisa silahkan ambil yang tetangga yang butuh. Atau kita bisa berbagi beras dan sebagainya. Berasnya masih enggak ya? Ada, masih di situ ada? Nanti Anda yang butuh beras habis ini bisa ambil di infodesk depan. Saat-saat seperti ini tetap berbagi bukan untuk nama seseorang. Tapi untuk siapa, saudaraku? Untuk Tuhan. Nah, kembali yang kedua kita belajar. Minyak zaitun yang digambarkan sebagai gambaran Roh Kudus itu, mutiara kedua yang kita bisa peroleh adalah tanpa Roh Kudus hidup akan jadi gersang. Bagi umat Israel, saudaraku, minyak zaitun itu biasanya dioleskan ke wajahnya. Saya sekarang mulai sering pakai minyak zaitun. Untuk apa, saudaraku? Halo? Hah? Tidak perlu yang mahal-mahal, tidak perlu ke Natasa, ke Ella, kemana, tidak perlu. Minyak zaitun, murah kok, beli di Samilus. Harganya tidak sampai 30.000, yang bagus itu, yang kita punya ini, saudaraku, yang biasa untuk berdoa ya. Itu saya kalau beli botolnya besar ya, 100 ml lebih, ya itu tidak sampai 30.000. Tapi kalau sudah di Hypermart, ya di Lotte Mart dan sebagainya itu harganya lebih mahal sampai 10 ribuan per botol selisihnya. Ya, dengan minyak zaitun yang dari Israel aja kalah Israel punya. Israel itu baunya enggak enak. Ya, kalau lama juga enggak enak, tengik. Terus kalau dipakai suka gatal. Tapi yang saya punya karena sudah survei banyak minyak zaitun ya dari dulu pelayanan di tempat ini ya 8 tahun ya, saya mendapatin satu merek ini, saudaraku. Itu, saudaraku, itu minyak bagus ya. Cukup mahal. Tapi saudaraku itu bisa melembabkan. Lama kan saudara ya, waduh enggak usah pakai ini, pelembab ini, untuk pakai krem ini ya. Pakai minyak zaitun aja, saudaraku. Di wajah kita, kemudian di tangan kita, di kaki. Tujuannya apa? Sebagai apa? Pelembab supaya enggak kering. Nah, ketika di cuaca gurun, ya di sana itu cuacanya ekstrim, bisa panas sekali, bisa dingin sampai minus dinginnya. Sekian derajat Celcius. Kalau panas ya panas, begitu nyampe ya. Kalau Anda nanti satu saat sudah dibuka kembali ya untuk ziarah ke Holy Land ya, dan saudara diberkati Tuhan, ziarah ke sana cukup bagus saudaraku ya. Cukup memberkati saudara ya. Dan saudaraku sekalian begitu sampai di sana jangan kaget kalau tiba-tiba bibir saudara akan pecah-pecah. Karena cuacanya panas. Apalagi di piramid ya. Itu waduh gurun saudaraku. Jadi mesti diolesi pakai minyak zaitun. Nah, minyak zaitun sebagai pelembab itu secara rohani kita melihat bahwa Roh Kudus yang digambarkan sebagai minyak zaitun itu membuat saya dan saudara orang beriman itu berseri wajahnya. Ya kan?
Coba kalau enggak ada pelembab, ya wah kusut, kering, keriput. Usianya saudaraku mungkin baru 25 tapi bisa 55, boros. Iya. Karena apa saudaraku sekalian? Enggak berseri wajahnya. Bersinar-sinar, bukan karena di make up loh. Enggak. Tapi karena penuh Roh Kudus. Katakan karena penuh Roh Kudus. Nah, wajah kita membuat seperti sinar kemuliaan Tuhan, terpancar. Kalau saudara tidak dikaruniai penglihatan sama Tuhan, kurang bisa nangkep yang saya maksud. Tapi saya pernah punya satu kesaksian. Satu saat saya ini bekerja di satu tempat, satu perusahaan ya. Nah, saya punya manajer baru. Manajer baru saya ini adiknya bosnya saya ya. Nah, dia ditempatkan di saya bekerja di situ. Nah, satu saat dia saudaraku sekalian sama dengan kita, tapi beda. Kita Kristen, dia Katolik. Saya sedang ngajar sama dia, ayo kamu biar orang Katolik ya baca Alkitabmu. Ya, memang ada beberapa Alkitab kan nggak sama dengan kita ya tambahan, tapi baca coba yang penting-penting. Sehingga kamu punya kehidupan iman itu bertumbuh. Nah, dia mulai baca ya. Dan dia karena punya karunia Tuhan tadi, ya. Kalau dia baca kitab Nabi Yesaya, wah, dia bilang ngeri. Apalagi baca kitab Wahyu, karena dia punya dikasih karunia penglihatan itu. Nah, satu saat dia duduk di depan meja saya. Dia bilang, Cik, kenapa toh kamu? Kenapa? Yang kamu lihat apa sih? Saya bilang gitu. Aku lihat wajahmu tuh loh. Kenapa? Putih. Loh, saya tuh jarang bedaan loh. Saya enggak punya bedak. Sampai sekarang enggak bedaan. Kecuali kalau mau didandani di salon ya. Siapa yang nikah gitu kan baru dibedain. Ya. Saya enggak pakai bedak. Putih gimana toh saya bilang. Enggak, saya lihat tuh putih gitu loh. Terus langsung Roh Kudus kasih ilham roh. Dan saya bilang, itu namanya, kan dia enggak ngerti saudaraku, itu namanya Shekinah Glory. Apa kui Shekinah Glory? Ya, Shekinah Glory itu sinar kemuliaan Tuhan. Oh, nah itu maksudnya. Jadi ketika kita penuh Roh Kudus, hidup kita ini berseri. Orang itu akan lihat kita, wow ini kok beda ya. Ada wibawa Tuhan. Ada sinar kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena itu hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga, saudaraku, tanpa Roh Kudus maka hidup saya dan saudara jadi miskin. Minyak dalam perjanjian lama dipakai kata semen atau samen. Artinya menjadi gemuk. Dalam dunia perjanjian lama menjadi gemuk itu artinya penuh restu dan berkat Tuhan. Wah, luar biasa ya. Asyer ketika diberkati oleh Musa, dipakai kata ini. Asyer itu mencelupkan kakinya di minyak. Diberkati Tuhan, penuh restu Tuhan. Wow. Saudara, mungkin Anda berpikir, aku ini enggak kaya loh Bu. Enggak apa-apa. Tapi kalau hidupmu diberkati Tuhan, penuh dengan restu Tuhan, dahsyat saudaraku. Ada yang amin. Amin. Hidup kita mungkin pas-pasan, tapi pas butuh, pas apa saudaraku? Iso bayar. Itu penuh restu, penuh berkat Tuhan. Daripada kaya, ya kan, rumahnya mewah, ada kolam renang, mobilnya 5. Tapi kalau malam mau tidur aja ngitungin cecak saudaraku. Wah, itu bukan penuh Roh Kudus, hidupnya miskin itu. Tapi orang penuh Roh Kudus, dia samen, penuh berkat Tuhan dan restu Tuhan. Amin. Yang keempat, tanpa Roh Kudus hidup jadi merana. Tahu merana enggak saudaraku? Halo? Apa merana? Nelongso. Ya benar Pak Robert, nelongso. Ada enggak kira-kira orang Kristen yang nelongso? Halo, jujur, ada enggak orang Kristen yang nelongso? Nah, minyak zaitun itu dipakai untuk obat. Katakan Roh Kudus itu bisa mengobati.
Roh Kudus bisa apa? Ngobati, ngasih sembuh untuk orang-orang nelongso tadi. Nelongso karena sakit kan bisa. Tapi juga nelongso bisa karena depresi. Karena stres berkepanjangan. Ya toh, lama-lama stres berkepanjangan jadi apa saudaraku? Depresi, nelongso tadi. Ya anaknya banyak di rumah dan ning rasanya aduh kaya ora duwe anak saudaraku. Hartanya ada tapi rasanya kosong. Hidupnya merana. Nah, saya mau bicara nyinggung nih ke depresi sebentar ya. Karena saya rindu jemaat GBI Bait Kudus itu tidak ada satupun yang depresi. Wah, yang amin 2 orang. Saya tidak pengen jemaat GBI Bait Kudus ada yang depresi. Amin. Karena ini udah mulai menggejala loh. Berapa waktu yang lalu tiba-tiba di Surabaya atau di mana tuh ada orang di mall ya, jatuhkan diri. Bunuh diri. Ada orang, saudaraku, saya lihat di YouTube itu, maaf kata, bukan karena dia enggak punya. Ininya pakai kalung gede loh. Ini tanda orang kaya kan. Cowok laki-laki, pakai gelang gede. Gelangnya aja puluhan gram mungkin. Tapi maaf kata, enggak pakai kaos, enggak pakai celana, telanjang saudaraku. Sambil ngomong-ngomong sendiri jalan-jalan. Hari-hari ini banyak orang depresi. Karena itu saya mau ngomong tentang depresi ini secara khusus, saya akan singgung, saya akan masukkan. Mungkin Anda tanya, Bu, memangnya wong Kristen ki iso depresi toh? Bisa? Bisa. Pendeta, hamba Tuhan, bisa? Jawabnya kok koyone tanggung gitu. Ragu-ragu, bisa enggak? Buktinya apa? Jangan ngomongin orang loh. Buktinya firman. Yuk baca Pak Seti. Tadi kan belum baca ya Pak. Sekarang baca. Mazmur 42 ayat 3 sampai 6 Pak. Nah ini. Ada loh di Alkitab tuh. Tidak boleh ngomongin orang ya, karena kita juga tidak lebih baik dari orang lain. Ngomongin firman aja ya. Mazmur 42 ayat 3 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Katakan bersama. Yang mantap, katakan bersama. Nah, ini pemazmur. Perkataan ini muncul dari mulut pemazmur, ya kan? Tadi kan Mazmur berapa saudaraku? 42. Perkataan pemazmur itu saudaraku seringkali mengubah untuk kalimat-kalimat dan lagu-lagu yang penuh dengan pujian, penghargaan, pengagungan dan rasa syukur kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, pada ayat ini pemazmur berkata, tadi di ayat berapa ya? Air mataku menjadi makananku itu di mana? Ayat berapa? 4. Pemazmur bilang apa? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Bah, rupanya pemazmur ini yang suka menggubah kalimat-kalimat lagu-lagu yang penuh pujian, pengagungan, rasa syukur kepada Tuhan. Rupanya pemazmur ini sedang mengalami kesedihan yang sangat dalam. Tidak sekedar stres, tapi apa? Depresi di dalam jiwanya. Jadi saya mau tanya sekali lagi, orang Kristen bisa depresi? Pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa depresi? Nah,
Ini ya buktinya ya. Jadi jangan ngomongin orang, ngomongin firman. Nah, bisa depresi. Apa sih depresi itu? Ya, saya mencatat depresi adalah suatu perasaan sedih yang sangat dalam, meliputi kekesalan, kekecewaan, kepahitan hati, patah semangat, pasif, dan kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup ini. Nah, gejala sangat banyak dari depresi dan bervariasi, antara lain orang yang depresi itu rasanya cepat capek. Kerjanya sih enggak banyak, tapi cepat capek. Nah, kalau dia itu mau tidur, enggak bisa tidur. Pikirannya itu jalan terus sampai enggak bisa, matanya udah merem tapi enggak bisa tidur. Ya. Terus dia selalu yang namanya hatinya ini gelisah. Dia sulit konsentrasi dan pada umumnya dia suka ngelamun. Dan tentunya ngelamunnya ini bukan ngelamun yang positif, tapi ngelamun yang negatif. Nah, orang yang depresi, dia ini tidak lagi menyukai apa yang selama ini menarik perhatiannya. Kalau dulu orang ini suka kerja, wah, ulet, rajin. Tapi saudaraku, ketika dia mengalami depresi, tiba-tiba dia malas kerja. Ya, rasanya, wah, saya enggak pengen kerja. Ya toh, males. Orang yang mungkin dulunya dulunya itu suka olahraga, tapi tiba-tiba dia bisa kemudian enggak mau olahraga, males suruh olahraga. Dan maaf kata, bagi orang yang punya pasangan suami dan istri, kalau diserang sama depresi, kemudian mereka males melakukan hubungan suami istri, itu bisa terjadi. Nah, saya juga mencatat orang yang depresi itu ciri berikutnya adalah suka menyendiri dan menikmati kesedihannya. Sulit mengambil keputusan sehingga itu akan mengganggu irama kerjanya. Orang yang depresi itu biasanya juga pikirannya negatif terhadap diri sendiri dan juga orang lain, juga terhadap Tuhan. Apalagi kalau dia lihat ada orang bisik-bisik. Terus kemudian dia merasa, lagi ngerasani aku nih orang. GR saudaraku. Emangnya kita ini pusat alam semesta. Orang ngomongin kita, belum tentu orang bisik-bisik kan ngomongin kita. Tapi orang yang seperti ini ya ngerasa orang itu ngomongin kita. Satu saat ada 2 orang temenan lagi nonton pertandingan basket. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah-tengah pertandingan yang lagi seru-serunya itu kejar-kejaran angka dan sebagainya, tiba-tiba satu temennya ini bilang, temen, ayo kita balik aja pulang. Temennya bilang, ngapain pulang? Ini kan belum selesai, lagi seru nih. Terus balik-balik pulang. Kemudian temennya tanya, memangnya ada apa sih? Kok tiba-tiba kamu ngajak pulang? Kan dari tadi kita samaan terus di sini, enggak ada apa-apa. Kok kamu tiba-tiba ngajak pulang? Aku tuh sebel sama pemain basketnya itu loh. Sebel juga sama pelatihnya. Loh, kok sebel kenapa? Wong mereka lagi main kok enggak ngapa-ngapain kamu, kok kamu sebel? Lah itu tiap kali itu pemainnya sama pelatihnya minta time out. Minta jeda break dulu. Terus kemudian setelah itu mereka gerombol dan mereka bisik-bisik. Kan ngomongin aku itu. Kan gila tuh saudara. Anda dengar ini kan geli ya, tapi seringkali itu terjadi loh dalam hidup kita. Kita ini juga seperti rasanya sensi banget. Mending kalau PMS enggak apa-apa. Ya kan saudaraku ya, mungkin kita lagi berhalangan, itu memang mempengaruhi kejiwaan, enggak masalah. Tapi ini enggak ada apa-apa, tiba-tiba seperti itu. Nah, orang yang depresi, saudaraku sekalian, itu juga bisa di dalam tubuhnya itu merasa sakit. Sakit mah, sakit kepala, ya, migrain, vertigo, jantung rasanya berdebar-debar. Nah, begitu dicek ke dokter, ke lab, ya, hasilnya enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Dan juga saudaraku, orang yang depresi ini membuat hal-hal yang menuruti kata hatinya yang keliru, seperti untuk dorongan mau bunuh diri. Saya mau katakan begini saudaraku, orang kesel, orang capek, orang
orang kecewa, orang sedih, itu wajar. Wajar enggak saudaraku? Bisa sedih, bisa kecewa, bisa kesel. Benar? Tapi kalau berkepanjangan, terus menerus, disimpan terus, sampai akhirnya kita lemes, kita ndak mau melakukan aktivitas, kita mengurung diri, ndak mau kerja, males-malesan, ndak mau olahraga dan sebagainya, maka itu yang tidak baik. Jadi sekali lagi, bisa kesel orang itu, bisa capek, bisa kecewa, bisa sakit hati kan, tapi ndak boleh berhenti. Harus melanjutkan hidup, bangkit lagi. Kalau tidak, maka akan terjadi namanya depresi. Seperti pemazmur tadi. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Penyebab depresi itu, saudaraku, tidak karena satu masalah. Biasanya orang yang depresi itu tumpukan dari banyaknya masalah yang membuat orang itu sangat tertekan. Jadi sekali lagi, orang depresi bukan hanya satu masalah, tapi tumpukan dari banyak masalah yang membuat dia tertekan, itu yang buat dia depresi. Apa sih penyebabnya? Banyak faktornya. Contohnya keletihan fisik, karena capek kerja, ya. Temennya harusnya masuk, enggak masuk, wah kan kerja sendiri ya saudara ya. Mungkin ngasiri sendiri, ngelayani sendiri, jengkel. Waduh, fisiknya itu wah diperes-peres gitu ya. Itu bisa kalau kemudian saya dan saudara enggak bisa maintenance capek kita, kemudian kita enggak istirahat yang cukup, ya. Apa yang terjadi? Bisa depresi. Karena itu saudaraku sekalian, saya anjurkan sama saudara, ya. Ini GBI sedang mencanangkan hidup sehat secara mental dan spiritual. GBI juga akan bikin kelas, ya, yang sudah ikut kelas WCB 1 dan 2 akan dilanjutkan kelas WCB 3. Bagus sekali materi ini, ya. Nanti kita akan launching itu tahun ini. Kita ini, saudaraku, mesti punya hidup mental spiritual kita sehat. Jadi gereja tidak saja ngajari spiritualnya sehat, tapi juga mentalnya mesti sehat, jiwanya sehat. Karena itu saudaraku sekalian, ayo kita belajar jaga tubuh kita dengan benar. Amin. Tubuhmu adalah bait Allah, dijaga, dirawat. Caranya kalau udah kerja berat, saudaraku, ayo istirahat. Jangan kemudian jaim, wah aku nak istirahat nanti dipikir aku ini gimana. Enggak, itu butuh tubuh kita istirahat. Amin saudaraku. Jadi kalau ada orang yang cari saya, misal kata ya, saya lagi tidur, suami saya enggak berani bangunkan, ibu sedang tidur. Bukan kemudian saya jaim, wah nanti kalau gitu aku dikatain sama jemaat tukang tidur. Enggak, saya mau hidup saya ini jiwa saya sehat. Kalau saya sehat, saya akan bisa melayani dengan sehat. Amin, saudaraku. Nah, jadi kalau kita memang udah capek tidur, tapi enggak boleh tidur terus loh. Itu namanya kebangetan, saudara ya. Tidur mungkin 1 jam udah gitu, bangun lagi, kerja lagi, saudaraku. Ya, nah, juga kita butuh olahraga. Supaya apa, saudaraku? Tubuh kita bugar. Ya, saya tadinya males olahraga. Sudah males olahraga, kemudian diajak olahraga, oke saya jalani olahraga, lah saya sudah olahraga, saya pikir olahraga enggak bawa manfaat, mending saya di rumah bisa nulis-nulis, ya toh. Olahraga ya buktinya saya seperti ini, saya bilang sama suami saya, males saya olahraga. Tapi suami saya dorong, saya support saya, ayo olahraga lagi. Dan saya seminggu ini mulai olahraga lagi sama suami saya. Olahraganya murah kok, enggak perlu uang, keluar, jalan. Katakan jalan. Butuh bayar enggak? Wong kaki kita sendiri. Dari rumah sini muter ya ke jalan itu ya sampai ke Manahan. Balik lagi udah 1 jam, saudaraku. Setelah itu mandi, selesaikan lagi, kerja lagi, saudaraku. Jadi badan enggak cepet capek, enggak cepet ngantuk, enggak cepet
males juga. Dan kemudian saudara miliki hobi. Mungkin habis pulang kerja, terus kita cocok tanam, ya bunga, kemudian apalagi pohon-pohonan, terus pulang kerja badminton, ya toh. Tapi jangan kemudian badminton terus sampai lupa anak, lupa istri, lupa ibadah. Lah itu bukan maksudnya seperti itu. Kerja tetap lakukan bagian kita, tapi tetap harus punya hobi. Jadi saya mau tanya, punya hobi salah enggak? Tapi kalau hobi sudah jadi berhala itu yang salah. Ya, yang kedua, penyebabnya ketegangan mental. Masalah tumpuk-tumpuk menyebabkan stres berkepanjangan, akhirnya akan jadi depresi. Nah, ada skala ukur secara psikologis terhadap peristiwa dalam kehidupan seseorang. Kalau jumlah poinnya itu di atas 300, maka bisa menimbulkan goncangan jiwa. Saya mencatat dari daftar skala psikologis itu, kematian suami istri itu poin depresinya 100. Kemudian perceraian 73, kematian keluarga dekat 63 poin depresinya, sakit atau cedera 53, kemudian perkawinannya bermasalah itu 50 poin stresnya, kehilangan pekerjaan 47, berganti pekerjaan yang berbeda 36, kemudian anak meninggalkan rumah mungkin karena sekolah, karena menikah, kabur dari rumah itu poin stresnya 29, pindah rumah 20, menghadapi liburan itu juga bisa menimbulkan stres, poinnya 12, misalnya Natal, Lebaran dan sebagainya. Nah, kita ini harus bisa mengelola tadi, mengatur irama hidup kita. Misal saya kasih contoh, pasangan hidup kita salah satunya meninggal, poin stresnya berapa tadi? 100. Nah, ketika pasangan hidup kita meninggal, ya, kemudian saudaraku, sepupu kita meninggal, tambah 63. Jadi jumlahnya berapa? 163. Nah, ketika kita punya stresor 163, enggak boleh kita sakit. Dijaga tubuh kita jangan sakit. Karena kalau kita sakit, saudaraku sekalian, kemudian akan tambah lagi 53. 163 tambah 53 berapa? 200 lebih. Nah, dijaga lagi. Kalau kita ini sakit, terus kemudian kita diberhentikan dari pekerjaan, tambah 47. Nambah lagi kan, 200 lebih sekian mau 300. Kalau sudah seperti itu, salah satu pasangan meninggal, mungkin sepupu kita meninggal, terus kita tidak bisa ngelola jadi stres, karena kita sakit, kemudian kita karena sakit diberhentikan dari pekerjaan, jangan kita kemudian kawin lagi. Karena nek kawin lagi tambah tingkat stresnya poinnya 50. Bisa goncangan jiwa saudaraku, karena udah 300 lebih. Jadi nangkep ya. Jadi saudara yang bisa ngelola loh, katakan aku yang hanya bisa mengelola. Ya kan saudaraku, Tuhan ini ngasih kita sehat loh. Tapi kalau saudara enggak bisa ngelola, dipelihara taman itu, kitab Kejadian tuh loh, maka kita enggak akan bisa menikmati anugerah berkat Tuhan. Roh Kudus memang ada dalam hidup kita, tapi kita ini enggak bisa mengelola stresor kita ini loh saudaraku. Karena itu saudaraku, ayo belajar dalam hidup ini. Caranya gimana saudaraku? Dekat dengan Tuhan. Katakan hidup dekat Tuhan. Karena ketika kita dekat Tuhan, itu memberikan kekuatan supranatural dalam hidup kita. Yang ketiga, karena ketakutan bisa menyebabkan kita depresi. Sekarang banyak orang gila. Ya kan saudaraku? Orang di mall orang gila, di jalan orang gila. Kenapa? Karena bisa-bisa orang dalam mall itu meledakkan bom, ya kan? Di jalan lagi tidak ada apa-apa, nabrak orang pakai bom di belakangnya. Ranselnya bawa bom, kan banyak orang gila. Kita jadi takut, saudara. Kemudian apalagi, bisa enggak ya di pandemi ini, aku bisa terus kerja. Bisa enggak saat-saat seperti ini aku kasih makan keperluan kebutuhan keluargaku di rumah. Nah itu menimbulkan kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita.
Caranya gimana kita bisa lepas dari ketakutan kita sehingga kita tidak jadi depresi? Hidup di dalam kasih. Ayatnya yuk 1 Yohanes 4:18. Buka Mas 1 Yohanes 4:18. Firman Tuhan bilang apa? 1 Yohanes 4:18. Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Siapa kasih itu? Ayat 16-nya bilang Allah adalah kasih. Siapa kasih itu? Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita dekat sama Tuhan, bergantung dengan Roh Kudus dalam hidup kita, dipimpin terus-menerus oleh Roh Kudus. Hidup kita lepas dari namanya ketakutan. Bisa takut. Tapi ketika ada ketakutan itu dalam diri kita, kita serahkan ke Tuhan. Kita bawa ke Tuhan. Tuhan ini loh, aku lagi gelisah, aku lagi sakit, aku lagi khawatir. Bawa sama Tuhan. Jangan terus disimpan, jangan terus dipelihara. Hidup dekat di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi biar saudara orang Kristen, tapi kalau hidupmu penuh kekhawatiran, hidupmu penuh kegelisahan, hidupmu penuh ketakutan, engkau bukan orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati, orang Kristen yang ada di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin, saudaraku. Jadi kalau bukan ketakutan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, siapa yang ngasih ketakutan sama kita? Setan, saudaraku. Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh keberanian. Amin, saudaraku. Berani bukan nekat loh, tapi berani karena firman. Amin, saudaraku. Aku tetap hidup, aku tidak akan sakit, aku akan hidup dan aku akan memuliakan Tuhan. Amin. Masalah berat kayak apapun, ketika kita hidup di dalam kasih, kita bisa bilang, aku bisa kuat. Karena Allah ada di pihakku, siapa yang akan lawan aku? Dia yang akan menginjak-injak para musuhku. Ketika kita dipenuhi dengan berbagai macam tanggungan dalam hidup ini, kita mesti bayar ini, bayar ini, bayar ini. Ketika kita hidup di dalam kasih, dekat dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kita bisa berkata, dalam segala perkara aku cakap menanggung. Karena Dia Allahku yang akan memenuhi segala keperluanku. Amin, saudaraku. Selanjutnya orang bisa depresi karena perasaan bersalah. Perasaan bersalah itu ada dua. Saya ngajar di inner healing, ya, perasaan subjektif dan perasaan objektif. Apa itu perasaan subjektif dan perasaan objektif? Perasaan objektif itu karena kita memang sudah berbuat dosa, kita merasa salah. Ini perasaan bersalah yang benar, true guilt. Jadi itu ditanamkan sama Tuhan ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika mereka belum jatuh dalam dosa, tidak ada lagi perasaan bersalah. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menyembunyikan diri, muncul rasa bersalah karena mereka benar-benar lakukan dosa. Caranya gimana kalau kita sudah benar lakukan dosa? Datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 Pak, tolong bacakan. Nih firman Tuhan bilang apa ketika kita lakukan dosa ataupun kesalahan dalam hidup kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sebab Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Dia adalah Allah setia. Amin. Dosa sebesar apapun Tuhan sanggup ngampuni. Amin. Mengaku sama Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi ada perasaan bersalah yang kedua, yaitu perasaan yang kita ini, saudaraku sekalian, bukan perasaan objektif tapi subjektif. Misal, saya kasih contoh. Satu saat Anda diberkati Tuhan, kemudian anak saudara minta motor dan saudara kasih walaupun belum punya SIM, ya dikasih anakmu. Tiba-tiba dia, saudaraku, satu saat naik motor ngebut kenceng tuh. Terus kemudian dia tabrakan, kecelakaan,
Innalillahi wa innalillahi rojiun. Dalam nama Yesus itu tidak terjadi dalam hidup saudara. Amin. Tapi itu sebagai ilustrasi saja. Wah, Anda jadi punya perasaan bersalah tadi. Yang subjektif tadi. Ngerti ya, aku ndak kasih motor ya. Kalau aku ndak kasih motor, aku antar anakku terus tiap hari pakai mobil, kan ndak mati dia. Ndak seperti ini, terus perasaan bersalah menghantui. Nah, ini perasaan bersalah yang membuat kita depresi, saudaraku. Harusnya bagaimana? Ya diterima keadaan itu udah terjadi. Kan bukan maksud kita toh untuk buat anak kita seperti itu. Dan saudaraku, kita harus melanjutkan hidup. Katakan melanjutkan hidup. Jangan terus kemudian ngelokro. Nggak mau lakukan apa, ini salahku. Engkau bisa depresi. Karena itu saudaraku, mari belajar dalam hidup ini. Menerima kenyataan, mengampuni diri kita sendiri sama seperti Tuhan mengampuni kita. Amin. Kunci dari semuanya itu adalah hidup dalam Roh Kudus. Engkau bisa ngampuni, engkau bisa menerima orang lain. Engkau bisa hidup dekat dengan Tuhan, hidup dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk jadi orang Kristen itu gampang. Anda tinggal KTP-nya tulis agama Kristen, minggu ke gereja tentengane Alkitab, nek perlu Alkitab yang gede, lebih gede dari Pak Setipunya. Ada kan itu yang kudu sugih. Terus pakai kalung salib, anting-anting salib, cincin salib, gelang salib, gelang kaki salib. Terus kalau ketemu orang shalom, haleluya, puji Tuhan, orang sudah nganggap kita Kristen belum? Kristen dong. Tapi Kristen seperti ini bukan Kristen masuk surga. Untuk masuk surga butuh lahir baru. Butuh apa saudaraku? Siapa yang bisa melahirbarukan kita? Roh Kudus. Amin saudaraku. Ketika kita hidup dekat dengan Roh Kudus, kita bisa mengampuni. Ketika kita hidup dekat dengan Roh Kudus, kita bisa setia. Amin saudaraku. Ketika kita hidup dekat dengan Roh Kudus, kita bisa selalu bisa menerima orang lain apapun kekurangan kelemahan dia. Karena itu kuncinya hidup dekat dengan Roh Kudus. Nah, tanpa Roh Kudus hidup juga jadi lemah, tidak punya energi, tidak punya semangat. Yang terakhir, Roh Kudus memberikan kepada kita 3 macam kekuatan. Tidak usah dibaca, ini ayat terkenal Yesaya 40:31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak jadi lesu, berjalan tidak jadi lelah. Tidak, 3 hal kekuatan yang dikasih oleh Roh Kudus. Yang pertama, kekuatan ke dalam. Minyak terisi penuh Roh Kudus dalam hidup kita membuat saya punya iman yang kuat dan punya pengharapan. Amin saudaraku. Sehebat apapun masalahmu, pasti ada jalan keluar. Kemarin tuh loh khotbahnya Pak Willy. Apapun masalahmu ada solusinya. Ini adalah masa yang pasti berlalu. Amin. Masa COVID ini enggak terus. Hujan itu enggak terus. Tapi pasti berhenti. Amin. Masa COVID pasti akan berhenti. Karena itu saudaraku, mari miliki terus punya pengharapan. Caranya gimana? Roh Kudus yang kasih kita kekuatan. Yang kedua, Roh Kudus kekuatan bukan hanya ke dalam kita ini loh. Punya iman yang kuat, punya pengharapan terus menyala. Tapi Roh Kudus juga kasih kekuatan kita ke atas. Bisa terbang seperti Raja Wali. Minggu depan nanti Pak Willy akan sampaikan tentang Kristen Raja Wali. Ya, seperti apa itu Kristen Raja Wali? Ya, bisa mengatasi segala macam tantangan dalam hidup. Dan bisa mengatasi daya tarik dunia. Yang ketiga, Roh Kudus juga memberikan kekuatan maju ke depan. Melangkah berani mantap meninggalkan yang masa lalu. Yang sudah diserahkan sama Tuhan, jangan diingat lagi, jangan dipikir lagi. Terus tatap ke depan, katakan tatap ke depan. Fokus ke depan, berlari-lari pada tujuan. Sampai akhirnya pahala Tuhan berikan dalam hidup kita. Kesimpulannya adalah Roh Kudus masih berkarya, membawa perubahan total dalam hidup manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdiri bersama-sama.
Siapa yang engkau butuh Roh Kudus, minta hari ini saudaraku. Roh Kudus itu sebetulnya sudah ada dalam diri kita. Hanya perlu saudara aktifkan Roh Kudus. Ajak dia ngomong. Ajak dia melangkah dalam setiap langkahmu. Dan setiap hari saya selalu berkata, Roh Kudus tuntun hidupku. Saya tidak berani melangkah tanpamu. Saya tidak bisa tanpamu. Ayo saudaraku, belajar seperti orang Israel. Bukan dengan kehebatan mereka, tapi karena oleh Rohku, kata Tuhan. Kira bayarlah yang sikira. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Siapa yang butuh Roh Kudus hari ini, katakan, Tuhan, aku butuh Roh-Mu Tuhan. Terus berkarya dalam hidupku. Terus tinggal dalam hidupku. Terus menguasai dan menuntun setiap langkahku. Hingga garis akhir hidupku. Aku tidak mau berhenti dalam melangkah. Aku terus akan maju bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapa yang perlu Roh Kudus hari ini bilang, Tuhan aku butuh Engkau, tuntun aku terus Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan dari atas, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan, oh, urapilah oh ya Tuhan, penuhilah, oh urapi kami Tuhan, urapi kami, berhembuslah, urapi kami Tuhan. Siapa mau membutuhkan Roh Kudus? Minta dengan sepenuh hatimu. Oh, siapa yang letih fisikmu? Siapa yang mengalami ketakutan, kekhawatiran dalam hidupmu? Datang, minta Roh Kudus memenuhi engkau. Oh, haleluya. Mengalirlah. Sementara musik menyanyikan lagu ini, saudara yang butuh Roh Kudus, angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Roh Kudus, Engkau
Kau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat ke atas. Umat-Mu membutuhkan Engkau Tuhan. Mari roh Tuhan turun atas setiap kami. Menjamah setiap kami hari ini Tuhan. Memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Hidup yang lemah bisa berkata, aku kuat bersama dengan Engkau. Aku bisa bersama dengan Engkau. Aku akan melewati badai ini bersama dengan Tuhan. Karena tidak ada badai yang terus akan selamanya ada. Badai pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Dan hari ini jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Roh Kudus. Masuk dalam hidup kami. Masuk dalam hidup kami. Penuhi kami. Kira bayar alayase. Mulai sembah. Mulai sembah Tuhan. Turunkan tanganmu mulai nyembah. Mulai nyembah. Mulai nyembah. Yes. Yes. Yes Lord. Oh haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iya Tuhan. Haleluya. Katakan. Urapi kami Tuhan. Bila urapi. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Menyadari bahwa berkat-berkat-Mu telah tercurah melimpah buat kami. Kami umat-Mu bersyukur atas segala berkat-berkat apapun yang Kau sediakan bagi kami. Untuk hidup kami sangat percaya kami tidak perlu takut menghadapi keadaan hari-hari ini. Tapi kami tetap berpegang pada iman yang teguh, percaya kepada Engkau. Yesus Tuhan mencukupkan apapun yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami akan terima berkat daripada Engkau. Mari kita jemaat Tuhan angkat seluruh angkat kita, angkat tangan kita. Pulanglah engkau jemaat Tuhan dengan membawa berkat, membawa anugerah damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan melindungi